pelaksanaan sholat id di rumah. Nah, ini termasuk di antara pertanyaan yang banyak ditanyakan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ya, bagaimana pelaksanaan sholat id? Yang pertama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat, ya, di Ramadan ini, ya. Dan ya, kalau kita tidak bisa merasakan ya kenikmatan berjamaah dalam ibadah-ibadah yang lain, maka mudah-mudahan di last minute, di ibadah yang paling terakhir di bulan suci Ramadan, sekaligus menutup Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat id bersama-sama, insya Allah. Dan kita berdoa, ya, dan optimis, mudah-mudahan bisa dikabulkan dan dikabulkan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak, ya qadar Allah, dengan ketetapan Allah, ya, kondisinya masih tidak memungkinkan, maka apa yang kita lakukan? Ya, maka dijelaskan di dalam penjelasan Dewan Syariah ini, ya, dibolehkan untuk melaksanakan sholat id itu secara bersendirian, ya, al-munfarid, ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mazhab Hanafiyah, pendapat mazhab Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah, semuanya bersepakat, ya, kecuali mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa tidak boleh melaksanakan sholat id itu secara bersendirian. Jadi kalau sudah terlewat, ya, kita tidak bisa melaksanakannya secara berjamaah, maka menjadi gugur, ya, sholat id itu buat kita, ya. Nah, tetapi mazhab yang lainnya mengatakan boleh, ya, dan di sini dinukilkan, ya, beberapa pandangan para ulama dari ketiga mazhab itu berkaitan dengan kebolehannya, ya. Jadi, ya, dalam mazhab Maliki, ya, di Malikiyah dikatakan dibolehkan, ya. Begitu pula dalam mazhab Syafi'iyah, begitu pula dalam mazhab Hanabilah, ya. Jadi jumhur ulama mengatakan hal itu dibolehkan, dan itu juga fatwa dari lembaga-lembaga fatwa yang ada, termasuk diantaranya fatwa ulama Al-Lajnah Ad-Da'imah Saudi Arabia, Arab Saudi, menjelaskan hal ini adalah sesuatu yang dibolehkan, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama, meskipun sebagian tidak membolehkan. Dalilnya adalah bahwa, ya, mereka mengatakan bahwa karena yang melarang itu mengatakan syaratnya harus berjamaah, mereka kiaskan kepada sholat Jumat. Maka yang mengatakan mengatakan bahwa dia dibolehkan dilakukan sendiri, ya, secara bersendirian, kalau kita tidak bisa melakukannya secara berjamaah, mereka mengatakan tidak tepat dikiaskan sholat id itu dengan sholat Jumat, ya, tidak tepat, karena banyak hal, ya, yang berbeda antara sholat Jumat dan sholat id, ya, baik itu dari sisi hukumnya, hukum asalnya, ya, kemudian dari sisi hal-hal yang dilakukan, ya, khutbahnya dan seterusnya, itu ada perbedaan antara bahkan orang yang dianjurkan untuk hadir dalam sholat id itu berbeda dengan sholat Jumat. Dalam sholat id bahkan wanita-wanita yang haid sekalipun itu diperintahkan untuk keluar melaksanakan dan menyaksikan, ya, sholat id dan dakwah, doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin pada hari id itu. Nah, maka tidak tepat kalau dikiaskan persis harus sama dengan Jumat. Bahkan yang lebih dekat adalah dikiaskan dengan sholat-sholat berjamaah yang lainnya, ya, yang sifatnya sunnah, ya, seperti sholat kusuf. Sholat kusuf disyariatkan secara berjamaah. Tapi kalau kita sholat gerhana, maksud, ya,
Ya, tapi kalau dalam kondisi tertentu kita tidak bisa melaksanakannya secara berjamaah, maka sholat kusuf itu, sholat gerhana itu bisa kita lakukan secara munfarid, secara personal, sendiri-sendiri di rumah kita. Maka ya dalam madhab Syafi'i secara jelas ya, sholat al-id tushra'u lil munfarid fi baitihi, dibolehkan dilakukan di di secara personal di rumahnya ya, atau di tempat yang lain. Ya. Nah, bagaimana ya pelaksanaannya? Ini agak panjang penjelasannya ya. Bagaimana pelaksanaannya ya? Tata cara pelaksanaan sholat Id ya. Adapun panduan pelaksanaan sholat Id dan ibadah yang terkait ya, ibadah Id pertama sholat Id yang dilakukan di rumah tidak berbeda dengan sholat Id yang dilakukan secara berjamaah dari sisi tata caranya. Jadi tata caranya sama saja. Ya, nah, ini dinukilkan perkataan Imam Syafi'i sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Baihaqi ya dalam Ma'rifah As-Sunan wal Athar. Ya. Qala Asy-Syafi'i wa nahnu naqul idza shallaha ahadun shallaha kama yaf'alul imam. Yukabbiru fil ula sab'an wa fil akhirati khamsan qabla al-qiraah. Jadi sama saja. Pelaksanaan salatnya itu sama dengan pelaksanaan secara berjamaah. Jadi pada rakaat yang pertama kita 7 kali takbir, kemudian pada rakaat yang kedua 5 kali takbir. Ya. Begitu pula dalam penjelasan Ibnu Qudamah. Ya. Meskipun dalam penjelasan di situ beliau menukilkan beberapa versi yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sholat sunnahnya 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Ada yang mengatakan tidak, sama dengan kalau seseorang itu tidak mendapatkan sholat Jumat, harus diganti dengan melaksanakan sholat duhur. Jadi sholat Id itu diganti dengan 4 rakaat. Sebagian mengatakan seperti itu, tapi yang kuat pendapat jumhur itu mengatakan bahwa melaksanakan sholat seperti yang dilakukan oleh jamaah ketika dilaksanakan sholat Id itu secara berjamaah. Yang menjadi masalah adalah khutbahnya. Apakah kalau kita sholat sendiri ada khutbah? Nah, penjelasan para ulama, kalau dilaksanakan secara sendirian maka tidak perlu disertai dengan khutbah. Dan itu yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Beliau mengatakan tidak perlu disertai dengan khutbah, dan ini juga yang difatwakan dalam fatwa Lajnah Daimah, dikatakan tanpa disertai dengan khutbah. Disertai dengan khutbah. Nah, bisa juga dilaksanakan jika dalam satu rumah terdapat beberapa orang, maka dibolehkan sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik, ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya dalam kitab sahihnya. Beliau menjelaskan, amara Anas bin Malik maulahum ibn Abi Utbah bizawiyah fajama ahlahu wa banihi wa shalla ka salati ahli Misr wa takbirihim. Anas bin Malik yang tinggal di sudut kota Basrah mengumpulkan keluarga dan anak-anak beliau ya, dan memerintahkan maula beliau yaitu Ibnu Abi Utbah untuk menjadi imam dan melaksanakan sholat seperti pelaksanaan sholat dan takbir penduduk kota. Karena Anas bin Malik ini tinggal di penghujung kota, di kota Basrah, di sudut kota Basrah, maka beliau tidak sempat untuk melaksanakannya bersama dengan kaum muslimin. Maka beliau sholat bersama dengan keluarga. Maka ini juga menjadi dalil yang kuat dibolehkannya kita melaksanakan sholat Id ketika kita tidak bisa melaksanakannya secara bersamaan, berjamaah dalam jumlah yang besar di lapangan atau di masjid yang besar, maka kita boleh melakukannya bersama dengan keluarga kita. Nah, penjelasannya apakah harus ada khutbah? Yang pertama, khutbahnya ini sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah. Tetapi dalam sebagian penjelasan yang saya baca, ya meskipun tidak disebutkan di sini, sebagian mengatakan kalau mau khutbah silahkan. Ya, kalau mau khutbah silahkan. Maka karena memang khutbah itu salah satu maksud dalam sholat Id. Dalam sholat Id yang Rasulullah lakukan, ketika beliau selesai menyampaikan khutbah, beliau turun dan mengunjungi wanita-wanita dan menyampaikan pesan nasihat. Jadi memang ada nasihat, ada nuansa nasihat dalam sholat Id itu. Maka kalau boleh saja ya pada saat kita sholat berjamaah bersama dengan keluarga inti kita di rumah, ya setelah kita sholat kita menyampaikan nasihat. Adapun khutbah secara resmi
seperti kalau berjamaah, maka ini hukumnya ya tidak menjadi sebuah kewajiban seperti yang diwajibkan pada sholat Jumat. Adapun ibadah-ibadah yang terkait dengan pelaksanaan hari Id, maka tetap dilaksanakan sebagaimana petunjuk yang diajarkan. Memperbanyak takbir ya. Ini tetap bisa kita lakukan meskipun kita di rumah. Ya, menunaikan zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri, mandi. Ya, jangan dikata kita di rumah salat enggak usah mandi, memakai pakaian yang bersih. Ya, ini tetap ya. Ya, bahkan kata para ulama yang tidak salat Id pun ya, ini bedanya dengan Jumat. Kalau yang Jumat itu yang diwajibkan itu adalah orang yang menghadiri Jumat saja. Tapi untuk sholat Id, karena nuansanya adalah kegembiraan, nuansanya kita merayakan hari yang penuh dengan kebahagiaan, maka semua, bahkan yang tidak pergi sholat Id pun, atau yang tidak melaksanakan sholat Id pun, diperintahkan untuk mandi. Ya. Memakan kurma atau ya tidak berpuasa sejak pagi hari pada sholat Idul Fitri dan lainnya ini disunahkan. Nah, ini juga berkaitan dengan meminimalkan kemudaratan penyebaran COVID, maka semaksimal mungkin ya menerapkan social distancing, physical distancing, ya, ya seperti arahan ya para tenaga kesehatan, ahli kesehatan, ya, membatasi untuk bersalaman, apalagi berangkulan, ya. Dan ini bisa kita ganti dengan mengucapkan tahniah, ya, dan ini memang disyariatkan, disunnahkan, taqabbalallahu minna wa minkum, ya, dan begitu pula dengan kegiatan kunjungan dan ziarah, ya, ini mungkin kalau masih berlangsung, ya, ini harus kita batasi, jangan sampai ya nuansa Id ini menjadi penyebab nas'alullah as-salamata wal afiyah, ya, berkembangnya atau bertambahnya virus ini. Saya kira demikian, ya. Ini mohon maaf waktu sangat terbatas dan penjelasan kita sangat banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, dan saya kembalikan kepada